Halo Bray, kembali lagi di gaptek.id dan di video kali ini gue pengen bikin segmen Subki Baper lagi nih, yaitu Subki baca pertanyaan. Nah, Subki Baper ini udah sempet gue posting di Instagramnya gaptek.id, itu di @gaptek.id ya untuk Instagramnya. Buat yang belum follow silahkan follow. Kalau misalkan mau ngelihat ada apa sih di balik layar Gaptek, abis itu ada postingan-postingan apa sih yang nyeleneh-nyeleneh di Gaptek, silakan kalian bisa follow di sana. Dan mungkin buat kalian juga yang nanya dan nungguin segmen Gaptek Baper ini, itu postingannya memang diambil dari pertanyaan yang dilempar ke akun Instagramnya gaptek.id. Ada beberapa pertanyaan yang bakalan gue jawabin, tapi pertanyaannya ini bukan pertanyaan soal racikan PC. Karena biasanya untuk pertanyaan racikan-racikan PC ini gue bakalan jawabin kalau misalkan Gaptek lagi ngadain live streaming dan kalian bisa tanya di sana. Kenapa? Karena kalau misalkan dibikinnya dalam bentuk video kayak begini, nanti durasinya bisa kepanjangan. Ditambah lagi juga gue nggak bisa satu persatu ngejawabin racikan PC kalian semua ini gitu. Jadi ya pertanyaan-pertanyaannya yang memang masih bisa terjawab lah ya sama gua, kurang lebih seperti itu. Oke, tanpa perlu berbasa-basi lagi, gua akan baca-bacain pertanyaan-pertanyaan dari kalian dan gua akan coba jawab semampunya gua aja. Karena nggak semua pertanyaan itu memang bisa gua jawab. Baik itu karena gua nggak tahu atau memang sulit aja gitu buat gua jawab. Oke, untuk pertanyaan pertama gua akan mulai dari gps.yt_real. Dia di sini nanya, puasa ini ada rencana ngadain live di IG atau YouTube? Jawabannya mungkin iya, gue ada rencana ke sana, tapi gue masih agak bingung nih untuk live streamingnya di YouTube ini. Kira-kira mau ngadain live streaming seperti apa? Apakah kita bikin simulasi racikan PC lagi lewat Saweria, nanti yang donasi lewat Saweria bakalan gue jawab-jawabin seperti biasa, atau dibikin segmen lain? Mungkin kalian juga ada ide, boleh komen di bawah. Tapi yang pasti gue mau banget sih ngabuburit gitu ya, atau mungkin sahur bahkan ya gitu. Setelah sahur mungkin di jam 4 sampai menuju subuh kita live streaming bareng, itu oke banget sih. Silahkan komen ya di bawah, kira-kira yang oke itu bikin apa gitu selain soal racikan-racikan PC lewat Saweria gitu. Tapi kalau misalkan nggak ada ide yang masuk juga, gue bakalan bikin mungkin ya model-modelan bikin racikan PC kayak gitu sih. Selanjutnya ini pertanyaannya gue ambil dari siapa lagi nih ya, karena gue belum potong-potongin. Oke, pertanyaan selanjutnya ini dari Dimas Surya 71. Mending Intel i3 10105F atau 10100F bang? Nah, jawabannya sih menurut gua ini kan karena 10105 sama 10100 itu bedanya sebenarnya tipis banget ya. Jadi sih menurut gua lebih baik ambil 10100F aja. Nanti lo alokasi budgetnya bisa dimaksimalin di memori RAM atau bisa dialokasiin ke SSD yang lebih bagus. Menurut gua kayak gitu. Karena secara performance itu bedanya akan sangat-sangat tipis. Dan dua-duanya juga nggak bisa di overclock kok. Jadi santai aja. Oke, next. Pertanyaan selanjutnya. Nah, ini ada dari Yayan_Wahyu_A. Bang, gimana nasib kelanjutan Intel H dan HK series di Gen 11, terutama penerus 10750H ke atas? Oke, kita udah ngeliat ya di 10370H itu menggunakan 4 core 8 thread memang. Tapi sebenarnya tracknya si Gen 11 H series di Intel ini untuk di laptop sebenarnya udah dipersiapkan juga untuk 6 core dan juga 8 core-nya nih. Kita tinggal tunggu aja sih sebenarnya. Jadi kalau misalkan nasibnya gimana soal Gen 11, apakah ada 6 core dan 8 core, pasti akan ada gitu. Dan masih on track. Jadi kita tinggal nungguin aja nih. Karena kalau kita ngeliat di Ryzen kan sekarang udah kelihatan nih taringnya di AMD Ryzen 5000 series yang mobile ya gitu. Udah kelihatan banget. Kenceng gitu. Tapi ternyata Zen 3 yang ada di Ryzen Mobile ini dukungan PCIe Gen 3-nya tuh ternyata belum ada. Nah, keunggulan dari si Intel Core generasi ke-11 ini kan yang H series, dia PCIe Gen 4-nya udah ada. Cuma nih, yang belum kehadiran nih ya sama kita-kita semua, yang belum kedatangan, ini versi 6 core dan 8 core-nya. Yang memang masih belum diberitahukan kapan gitu ya sama Intel, kita tinggal tunggu aja. Tapi yang pasti itu bakalan ada. Cuma gue bisa bilang sih, Intel Core generasi ke-10 di laptop itu sebenarnya masih oke ya, terutama kayak Intel Core i7 10850H ya, 10850H atau 108 berapa gitu. Yang udah 8 core 16 thread itu pada kenceng-kenceng juga kok. Jadi masih layak banget lah buat dipakai Intel Core generasi ke-10. Oke, selanjutnya ini dari Nutiamsun.
Ini dia nanya Zen 3 kok nggak bisa baca CPU temperaturnya di MSI Afterburner. Ada solusi nggak? Oke, mungkin ada beberapa kemungkinan ya. Mungkin MSI Afterburner lu itu belum diupdate ke versi terakhir, makanya sensornya belum ngebaca untuk CPU di arsitektur Zen 3. Atau mungkin lu bisa coba menggunakan HW Info, karena HW Info 64 itu juga dia ada on-screen display-nya. Kalau misalkan lu cari-cari settingnya sebenarnya itu ada. Tapi gue saranin untuk update dulu aja Afterburner-nya, karena siapa tahu belum diupdate untuk MSI Afterburner-nya. Karena kalau di gua sih untuk CPU temperatur itu kebaca ya, untuk CPU temperatur bahkan CPU load itu kebaca berapa persen loadnya atau berapa persen suhunya kayak gitu. Tapi kalau Zen 3-nya ini yang di laptop gue belum tahu ya, karena gue belum coba nih untuk Zen 3 di laptop tuh di Afterburner jalan apa enggak suhunya. Oke, selanjutnya itu dari siapa lagi ya? Oh ini Irfan HNDRWN. Pertanyaannya itu thermal paste terbaik buat laptop apa bang? Nah ini sebenarnya gue bisa bilang ya, untuk laptop ya, untuk levelnya laptop sebenarnya thermal paste yang range harga 100 ribuan itu efeknya mirip-mirip untuk kelas CPU laptop gitu. Jadi ya lu bisa cari apa aja lah yang range-nya harganya segitu ya. Tapi gue sih biasa pakainya antara Note 2 ya, antara Note 2 atau gue pakai thermal grizzly gitu. Itu kayaknya udah banyak banget tuh yang pakai thermal grizzly yang cryonaut ya gitu. Tapi kadang-kadang juga gue pakai ID cooling gitu, yang biasanya bawaan dari water cooling, karena biasanya gue ada sisa-sisaan banyak gitu ya, gue pakai aja buat laptop gue gitu kalau misalkan mau ganti thermal paste. Tapi nggak sesering itu juga kok untuk ganti thermal paste, tenang aja. Pertanyaan selanjutnya nih dari Yusuf.h4. Dengan kondisi sekarang mending beli GPU atau beli CPU yang udah ada iGPU kayak 4750G? Kalau misalkan lu ngerasanya pengen menggunakan GPU yang lumayan tinggi, ya nggak ada salahnya lu beli CPU yang ada iGPU-nya seperti 4750G. Even lu beli Intel aja kayak 10100 polos ya, 10100 polos atau 10400 polos, ya itu juga masih nggak masalah gitu. Paling nggak kan PC lu bisa display dulu. Dan zaman sekarang juga iGPU udah pada lumayan pada kenceng-kenceng ya. Di Intel UHD lu bisa pakai ngedit lancar dan ada akseleratornya kalau misalkan lu mau ngerender. Terus kalau misalkan di Ryzen juga, misalkan di 4750G gitu, lu bisa main game e-sport itu udah bisa ngejar 144 Hz monitor kan, kayak main CSGO, kayak main Dota. Tapi kalau Apex sih kayaknya belum kekejar ya untuk FPS gitu. Cuma seenggaknya kan itu jadi ada pilihan, tinggal gimana awalnya aja nih. Awalnya lu mau fokus main game e-sport atau dipakai productivity gitu. Kalau misalkan mau selipan-selipannya main game ya ambil 4750G untuk di awal-awal ya nggak masalah. Nanti kalau harga GPU udah normal, lu tinggal beli GPU yang high-end. Karena kan 4750G juga IPC-nya lumayan bagus tuh buat main game, ya kan? Oke, pertanyaan selanjutnya ini dari Ahmad Yonanda. Nah, ini dia nanya, Bang Subki mending beli Ryzen 7 seri 3700X apa Ryzen 5 seri 5600 buat aplikasi simulasi CFD. Nah, ini kan aplikasi CFD ini dia Autodesk ya, apa sih kayak fluid gitu ya. Tapi yang pasti itu buat menganalisa kayak suhu, habis itu udara, habis itu apalagi ya, gue juga kurang ngerti cara menggunakan softwarenya. Bukan kurang ngerti, tapi emang nggak ngerti. Tapi gue agak tahu lah ini software skenario penggunaannya seperti apa. Yang pasti ini adalah software yang memang komputasinya itu lumayan tinggi dan bahkan tinggi sekali mungkin gue bisa bilang. Jadi gue sih lebih prefer lo membeli CPU yang jumlah core dan thread-nya itu banyak dulu gitu. Karena komputasi yang banyak ini kayak Autodesk CFD yang lo pakai ini itu pastinya bakalan membutuhkan thread yang banyak gitu, bukan single performance yang kenceng gitu. Jadi saran gue kalau misalkan dari dua CPU ini ya 3700X duluan daripada 5600X. Meskipun kalau lu bandingin di Cinebench ya mungkin skornya beda-beda tipis gitu. Tapi balik lagi di sini lu butuh thread yang banyak dulu gitu. Bukan kemampuan per core yang kencang dulu gitu. Kalau lu bisa hajar Threadripper ya Threadripper gitu. Iya, selain Threadripper mungkin kalau budgetnya diturun-turunin dikit ya 5950X gitu yang 16 core. Oke, pertanyaan selanjutnya nih dari Adam Rahmanu. Dia di sini nanya berapa tahun kira-kira perlu upgrade komponen PC terutama motherboard dan prosesor. Jawaban gue sebenarnya agak abu-abu nih ya, mohon maaf kalau misalkan nggak terlalu menjawab. Tapi sebenarnya gini, PC itu udah waktunya upgrade apa belum itu tergantung dari penggunanya gitu. Ada orang yang sampai sekarang itu masih pakai Core 2 Duo ada gitu, karena mereka belum ngerasa waktunya untuk upgrade. Jadi tergantung nih kapasitas lu sampai mana. Misalkan lu seorang editor,
kapasitas lu ternyata udah membutuhkan PC yang rendernya jauh lebih cepat. Karena alasan-alasan tertentu, misalkan, wah deadline semakin banyak, project semakin banyak, jadi nggak bisa lagi nih PC yang namanya nungguin render itu yang lama, karena kalau render lama nanti kerjaan nggak bisa dilanjutin untuk project berikutnya, makanya butuh PC yang lebih kencang, akhirnya butuh upgrade. Jadi tergantung kapasitas lu ini udah sampai mana. Kalau misalkan masih cukup-cukup aja, ya mau berapa tahun pun kalau lu masih ngerasa cukup, ya pakai aja gitu. Contohnya misalkan kayak PC gue pribadi yang gue pakai buat ngedit, gue masih pakai AMD Ryzen 7 2700X dari awal 2700X rilis. Kalau misalkan lu nanya, bang, lu kan punya 5900X gitu, lu kan punya semua komponen yang baru gitu. Iya, gue punya gitu. Tapi biasanya gue taruh buat testbed, karena testbed lebih membutuhkan komponen yang baru. Sementara PC gue ngerasa masih ya kencang-kencang aja kok pakai 2700X itu. Makanya gue belum ngerasa butuh buat upgrade. Nggak ada takaran yang benar-benar baku. Upgrade komponen PC itu harus berapa tahun sekali gitu. Selama masih bisa dipakai dan masih sesuai sama kebutuhannya, pakai aja dulu gitu. Jangan boros-boros. Oh, dari Gayu_H16 nih. Kalau penggunaan daily lebih prefer prosesor yang bisa di OC atau enggak? Performance versus wattnya prefer mana? Nah gini, di overclock juga belum tentu menandakan prosesornya bakalan naik dayanya gitu. Contohnya kayak di level-levelnya AMD Ryzen nih kebanyakan. Itu juga banyak tuh prosesor AMD Ryzen yang ketika kita overclock justru wattnya dia lebih turun. Jadi seakan-akan kita melakukan undervolting tapi clocknya naik karena kita dapat yang namanya efisiensinya gitu. Jadi kalau misalkan penggunaan daily lebih prefer prosesor bisa di OC apa enggak, baik lagi nih kebutuhannya. Kayak misalkan tadi gue contohin di AMD Ryzen ya, AMD Ryzen PC. Itu dalam keadaan default, dia wattnya memang bisa agak sedikit lebih tinggi, tapi lu mendapatkan benefit performa single core yang lebih kenceng. Karena ketika di overclock all core, buat daily ya, buat harian, overclock all core-nya itu clocknya jauh lebih kecil memang, gitu. Karena nanti kita nggak akan dapetin satu core boost-nya itu. Biasanya kan kalau default, dia satu core itu boost-nya bakalan tinggi banget. Nah, itu yang ngebikin wattnya jadi gede sebenarnya. Tapi kalau kita overclock all core, gitu, misalkan 4,5 GHz all core gitu. Nah, tapi sebenarnya boost prosesornya satu core-nya itu ada di 4,7 gitu. Nah, benefitnya kita dapetin 4,5 GHz all core, watt lebih kecil, tapi kita kehilangan performa single core yang tadi kenceng itu. Kurang lebih gitu sih. Lu paham gak sih maksud gua? Gua ngejelasinnya kayaknya belibet ya gua ngejelasin ya. Oke, selanjutnya nih dari Potoker_. Apakah dengan harga GPU yang masih melambung, APU Ryzen bisa mengandalkan editing atau game ringan? Ini tadi juga udah sempat kejawab sama gua sedikit ya. Tapi gue bisa bilang untuk main game ringan, yes, banget. Tapi kalau lu ngincernya buat editing ya untuk editing, tapi untuk rendernya kurang. Karena encodernya dari si APU ini, gue nggak bisa bilang bagus sih untuk encodernya ini dari si APU-nya Ryzen. Tapi kalau untuk preview ya, untuk playback, lu jalanin editan lu gitu pas lagi ngedit, lancar aja gitu, mulus banget. Tapi pas lagi rendernya aja itu yang jadi problem, karena lu palingan mau nggak mau mengandalkan CPU lu aja gitu, yang biasanya lu terbantu dengan encoder dari GPU yang bagus gitu. Karena jujur aja encoder dari Intel ini, dari Intel UHD ataupun apalagi Intel Iris ya yang baru, itu jauh lebih bagus daripada encodernya si APU-nya Ryzen. Oke, pertanyaan selanjutnya ini dari Yudo Saputro nih. Gue inget banget nih Yudo Saputro nih yang ikutan setup show off, abis itu dia menang lagi di TechSource ya. Oke, karena demam Tamiya, bakal review atau ulas Tamiya kah? Ya kalau di gaptech.id sih pastinya enggak, tapi sebenarnya gue udah bikin konten soal Mini 4WD, soal Tamiya di channel gue pribadi gitu. Gue nggak sering-sering sih bikin channel di sana, tapi kalau emang lu mau nonton, lu mau subscribe, ya silahkan subscribe aja lah. Seperti itu. Nah, ini selanjutnya dari Fadina Bill. Timing ketat atau frekuensi RAM tinggi? Tentunya keduanya harus diimbangin, dan kalau misalkan tujuannya itu untuk overclocking kompetitif, tentu sesuaiin juga sama skenario benchmarknya apa ya, lebih mentingin timing atau lebih mentingin frekuensi. Tapi kalau misalkan buat dipakai harian, ya imbangin aja keduanya gitu. Belilah kit XMP yang emang ratingnya udah lumayan oke gitu, kayak di 3200 CL16 itu udah oke gitu, atau di 3600 CL16 atau CL18 juga udah oke gitu. Imbangin aja, nggak masalah. Oke, ini pertanyaan terakhir deh ya, sebagai penutup dari Nimai.Vaisnava. Dia di sini nanya, maaf nih bang, karena gue udah lama nggak nonton YouTube lu, jadi gue cuma mau nanya gimana kabarnya setup show off. Oke, gue akan klarifikasi di sini soal setup show off ya. Gue udah men-skip
segmen atau program setup show off di gaptek.id. Kita break dulu, nggak ada lagi setup show off dikarenakan itu udah over demanding. Jadi gua harus ngebangun program baru. Ibaratnya ini kalau misalkan bicaranya kayak di Net TV, ini talk show lagi rame-ramenya ya, atau Tonight Show lagi rame-ramenya, dibungkus dulu, di break dulu gitu kan. Kayak waktu itu Tonight Show sempet break dulu gitu kan, biar orang nanti udah pada kangen lagi, habis itu naikin lagi gitu. Setup show off waktu itu udah sempet over demanding banget sampai konten gua yang lain itu kayak nggak ketonton sama orang gitu. Makanya gua break dulu ini ya, berapa setahun lebih kayaknya ya gua break setup show off itu. Tapi per tahun 2021 ini gue belum bisa kasih tahu tanggal pastinya berapa karena gue lagi nyusun untuk regulasi barunya nih kayak gimana nih buat kalian yang pingin ikutan setup show off. What's gue jadi ke spoiler sedikit. Ya, karena emang setup show off itu bakalan ada lagi di tahun ini. Tapi untuk regulasinya itu bakalan berubah. Cara ikutannya, cara submitnya itu bakalan berubah. Gue akan infoinnya kapan ya untuk setup show off ini, cara-caranya dan lain sebagainya. Kalian tungguin aja karena ini yang seperti yang kalian lihat, ini setup gue juga udah baru nih ya. Ini setup di kamar gue pribadi gitu, bukan studionya yang baru, bukan. Studio yang lama tetap ada di bawah. Gua ini, setup pribadi gua ini nanti sebagai pembuka untuk setup show off season yang baru. Sekalian gua kasih tahu gimana cara kalian ikutannya. Kayak gitu. Nah, ini sebenarnya setup ini belum jadi nih setup gua nih, makanya sekalian juga gue ngeberesin setup gue yang baru ini karena ini juga kabel gue belum beresin, habis itu ornamen-ornamen aksesoris pajangan-pajangan juga gue belum selesai, masih on progress. Jadi kalian tungguin aja dan doain nih mudah-mudahan setup gue bisa cepet selesai gitu. Setup gue juga ini seperti yang kalian lihat ya, ini udah tertis sedikit gitu kalau gue nih sekarang duduknya tuh lesehan dan nyender begini. Nah ini juga inspirasinya nih sebenarnya dari setup show off di season-season sebelumnya nih. Gue mix and match, gue jadiin satu. Gimana caranya gue punya kamar gue sendiri yang tadinya cuma isi kasur sama colokan kayak di kos-kosan gitu. Ruangannya juga cuma kayak segede kos-kosan. Jadi ruang bermain gue nih, ya kan? Udah ada PS5. Ini monitor sih nanti gue ganti nih karena ini monitor cuma monitor reviewan doang kemarin. Nanti ini gue ganti gitu karena gue nanti mau sekalian ada laptop gue juga gitu. Ya nanti pokoknya kalian lihat lah udah fullnya seperti apa ya untuk setup gue ini. Tungguin aja, doain aja biar cepet, oke? Kurang lebih segitulah yang bisa gue sampaikan untuk Subki Baper kali ini. Baca pertanyaan. Kira-kira menurut kalian apakah pertanyaan ini cukup menjawab untuk pertanyaan-pertanyaan banyak orang yang memang lumayan umum lah ya. Motor kenceng banget ya. Semoga sih pertanyaan yang gue baca ini jawabannya bisa menjawab ke kalian ya. Tapi kalau misalkan belum terjawab 100% atau ada pertanyaan yang belum terjawab sama gue, mohon maaf karena durasinya terbatas ya. Dan mungkin juga pertanyaannya memang gue belum bisa jawab karena kapasitas gue yang belum nyampe. Oke, segitulah untuk Subki Baper baca pertanyaan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gue kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Beli juga nih merchandise-nya Gaptek ya untuk mendukung channel gaptek.id dengan cara lain. Ada warna lain juga, ada desain lain juga. Silahkan cek link di deskripsi kalau emang kalian mau beli. Gue Subki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.